Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak Api, Bim Bim dan Gege. Untuk cerita anak muslim episode 10 itu judulnya Ikhtiar ingin punya anak bagian kedua. Apa bagian kedua itu, Bim? Jadi bagian kedua itu kita tuh tetap minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin punya keturunan, mintalah sama Allah. Karena Allah yang berkuasa atas segala-segalanya. Allah yang berkuasa atas segala-segalanya, Bim. Anak itu adalah surga dunia loh, Bim. Apalagi mendapatkan anak yang soleh, rajin sholat, pintar ngaji, kemauan orang tuanya tuh diturutin, masya Allah, masya Allah. Tapi ingin punya anak yang seperti itu. Dalam ikhtiar punya anak bagian kedua ini, Bim, Api ini punya cerita nih, Bim. Jadi waktu itu Api lagi kerja, kedatangan tamu, Bim. Ibu-ibu itu ngegendong anak, Bim. Ngegendong anak laki-laki. Dilihatin, silakan masuk. Terus yang kedua, masuk lagi anak perempuan, Bim. Itu anak perempuannya cantik banget, Bim. Dia punya tulang mukanya begini, Bim. Dia. Kalau main Mobile Legends itu kayak si Natalia tuh, Bim. Dia punya tulangnya kayak begitu tuh. Kayak retail modelnya. Cantik tuh, rambutnya tebel, yang alisnya tebel. Waduh, masya Allah, cantik dia. Akhirnya Api nanya tuh, Bim, ke si ibu itu. Bu, anaknya cantik ya. Si ibunya dengan ramah menjawab gini, Bim. Terima kasih, Pak. Ya. Saya dapat anak ini lama loh, Pak, 12 tahun. Tapi langsung mengkerit. Nah, ini nih. Ada pertanyaan bagus buat ibu itu. Tapi tanya sama si ibu itu. Bu, kebaikan apa yang ibu buat di mata Allah Subhanahu wa taala hingga ibu diberikan anak walaupun 12 tahun menunggunya? Si ibunya langsung ngomong begini. Kok Bapak ngomong begitu sih, Pak? Tapi jawab dengan senyum, Bu, teman saya itu, dia itu dapat anak, punya anak sampai sekarang ini 20 tahun loh, Bu. Si ibunya langsung tersentuh hatinya. Iya, Bu, teman saya itu 20 tahun baru punya anak. Ya. Dia itu supervisor, ya. Nah, pas dia kerja sampai pensiun, dia belum punya anak tuh, Bu. Udah habis ratusan juta dia buat keluar negeri untuk pengen punya anak, Bu. Alhamdulillah, sudah menunggu selama 20 tahun, akhirnya dia tuh punya anak, Bu. Sekarang anaknya dia tuh perempuan. Tapi ngomong begitu, si ibu, iya juga ya, Pak ya. Iya, ibu tuh harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa ibu lebih cepat dibandingin teman saya. Nah, sekarang ibu jawab, kebaikan apa yang ibu buat di mata Allah Subhanahu wa taala hingga ibu diberikan anak dalam waktu 12 tahun. Si ibunya akhirnya dia bercerita gini. Saya ini zikir, Pak. Dia bilang, zikir, ya. Tapi tanya, ibu tahu zikir sampai sekarang? Iya, Pak. Coba ibu tulisin, saya bilang. Buat apa, Pak? Buat amal jariah ibu. Saya ini suka cita-cita ke teman saya. Kalau misalnya apalagi teman saya juga banyak yang belum punya anak, belum punya keturunan. Nanti buat amal ibu nantinya, begitu. Jadi diam, oh gitu ya, Pak ya. Iya. Tulis tuh zikirnya tuh, Bim. Nanti Api cantumin di sini nih, di video ini nih zikirnya itu. Nanti lu bisa berbagi cerita biar lu dapat amal jariah juga, ibu tuh juga, ya enggak? Akhirnya, Bim, si ibu tuh nulis zikirnya tuh. Ini loh, Pak. Ibu dapat dari mana zikir ini? Api tanyain. Dari ibu saya, ya. Oh, terus apa lagi, ya enggak?
yang ibu lakukan? Nah, saya baca Al-Quran Pak. Surat apa? Saya baca surat Anbiya ayat 89. Dia bilang, ibu baca surat Anbiya ayat 89? Iya. Jadi Bim, Api penasaran tuh arti surat Anbiya ayat 89 Bim. Nanti Api cantumin di sini ya Bim ya. Inilah surat Anbiya ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tajarni fardaw wa anta khairul warisin. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tajarni fardaw wa anta khairul warisin. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tajarni fardaw wa anta khairul warisin. Itulah Bim surat Anbiya ayat 89. Inilah artinya Bim. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik. Masya Allah Bim. Api sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, dengan Allah, Api percaya Bim. Surat Anbiya ayat 89 Bim. Ini benar. Masya Allah, Api tulis tuh Bim, si ibu itu. Sekali lagi Bim ya, inilah surat Anbiya ayat 89. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik. Masya Allah Bim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar, Allah Akbar. Bim, Api bilang ke si ibu itu, kapan dibacanya? Habis sholat Pak. Habis sholat saya selalu zikir itu, dan saya juga baca surat Anbiya ayat 89. Masya Allah Bim. Akhirnya Bim, Api tanya lagi ke si ibu itu, Bu, apakah ada lagi yang ibu lakukan di mata Allah yang baik? Jawabannya Bim, Masya Allah, apa Bim? Sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tanya, Api kalau berhubungan dengan sedekah, Api udah senyum-senyum aja. Oh Allah yang terbaik. Sedekah itu Bim, ya nggak? Itu indah sekali ya nggak? Allah sayang sama orang yang bersedekah. Api tanya ke si ibu itu, ibu bersedekah ke siapa? Saya sedekah ke anak yatim Pak, ya nggak? Surat Anbiya itu saya dapat dari Ustadz waktu kalau saya di pengajian, dan Ustadznya itu punya anak yatim 2. Kalau lagi ini saya suka ngasih ke anak yatim itu. Masya Allah Bim. Jadi sayangilah anak yatim ya Bim. Aku udah senyum-senyum aja. Masya Allah, alhamdulillah Pak, anak saya yang pertama itu cewek yang ini loh, ya enggak, cantik ya Bu. Iya ya enggak. Yang kedua alhamdulillah saya dapat anak laki-laki. Habis senyum-senyum, Api terus gembira loh Bim dengan apa yang si ibu rasakan. Api ikut menurut senang. Iya Bu, yang karena saya bilang surga dunia itu adalah anakku salah satunya. Saya bilang dia bakal nemenin kita dari tua biar kita tuh tuanya nggak kesepian. Api bilang gitu. Masya Allah, Masya Allah Mama Presiden Mama. Itulah di
cerita anak muslim, ikhtiar ingin punya anak, bagian kedua itu zikir, membaca Al-Quran, dan sedekah juga. Ada yang Api lihat di YouTube juga, Bim, surat Anbiya itu juga ingin mendatangkan jodoh loh, Bim. Bagi yang orang yang ingin punya jodoh, ya enggak, kok saya belum dapat jodoh, bacalah surat itu. Allah ya, surat-surat yang di Al-Quran tuh indah-indah, banyak khasiatnya tuh. Baca, amalin, ya Allah, ini saya ingin jodoh, pengen punya jodoh, pengen punya keturunan, ya Allah. Allah yakin sama Allah pasti kabulin. Sesuatu yang berhubungan dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, berhubungan dengan Al-Quran, Api mah percaya, yakin, Bim, pasti dikabulin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Bim, mintalah sama Allah. Enggak minta aja kita dikasih loh. Enggak minta aja dikasih, apalagi minta, Bim. Allah itu Maha Pengasih, disayang lagi kita, Bim. Api tuh selalu, Api udah cita-cita kayak gini, Api ingin ya biar amal ibadah Api juga bertambah, ya enggak, dan ibu-ibu itu juga bertambah, karena banyak teman Api juga ada yang belum punya anak, kasihan hidup dia seorang diri, makanya Api berbagi terus, ya enggak. Itu adalah suatu perbuatan baik, mengajak kebaikan itu hal yang baik kok, seperti Api cerita tentang sedekah. Yang itu kan mengajak kebaikan juga buat orang. Oh ini loh. Nah, jadi itu aja dalam episode punya rumah. Cerita anak muslim, bagian ikhtiar punya anak, bagian kedua. Dan tunggu, dan ke bagian ketiga ini, Bim, Api punya. Jadi yang belum punya anak, coba tiga-tiganya semua ini. Insya Allah yakin mau Allah kabulin. Jangan lupa baca semua surat Al-Quran itu, ya. Itu aja dari Api. Apabila Api ada salah dalam kata-kata ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.